Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan mengenai bukti transaksi yang masih kurang paham ya, terutama faktur dan retur. Nah, yang pertama Ibu jelaskan dulu kita sebagai UD Buana. Nah, di bukti transaksi ini dijelaskan bahwa UD Buana menjual ke Digital Alex, yaitu berarti bukti transaksi ini adalah faktur penjualan masuknya ke dalam sales journal. Kenapa sales journal? Karena penjual itu yang mengeluarkan faktur. Aslinya, faktur yang asli itu diberikan kepada pembeli, kemudian penjual hanya menyimpan yang ada tulisan kopi. Nah, berarti UD Buana ini menjual ke Digital Alex masuk ke dalam sales journal yang dimana di debitnya itu adalah account receivable atau piutang sejumlah 286 juta, yang di kreditnya itu adalah sales nominalnya 260 juta, kemudian PPN outcome-nya itu adalah 26 juta. Kalaupun ada free collected ataupun tidak, kalau ada dicantumkan di kredit free collected-nya berapa. Nah, selanjutnya dari UD Buana yang sudah menjual, kemudian Digital Alex ternyata barang yang diterimanya tidak sesuai. Jadi UD Buana menerbitkan nota kredit. Ya, berarti ini yang disebut dengan retur penjualan. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri, karena kita kalau menjual secara kredit kan piutang kita bertambah. Nah, dari barang yang dikembalikan berarti kan piutangnya jadi berkurang. Piutang berkurang di kredit. Berarti yang didebit apa, Bu? Yang didebit itu adalah sales return sejumlah 50 juta, PPN outcome yang didebit 5 juta. Nah, baru yang dikreditnya itu adalah account receivable atau piutangnya berkurang sebesar 55 juta. Itu retur penjualan. Nah, sekarang kita ke faktur pembelian. Kenapa pembelian? Karena di sini kepala bukti transaksinya bukan UD Buana tapi PT Margonda, yang artinya kita membeli barang dari PT Margonda sejumlah 331.100.000 menggunakan faktur. Kenapa? Karena pembelian ini secara kredit, berarti kita nambah utang. Ini masuknya ke dalam purchase journal atau jurnal pembelian, yang dimana utang kita bertambah. Utang bertambah selalu di kredit. Nah, yang di debitnya itu adalah kalau untuk pembelian berarti barangnya bertambah, yaitu merchandise inventory di debit nominalnya 301 juta rupiah, PPN income di debit 30.100.000 rupiah. Nah, baru account payable atau utang kita bertambahnya totalnya 331.100.000 rupiah. Itu untuk jurnal yang dituliskan di purchase journal. Nah, kemudian si PT Margonda ini ternyata barang yang dia jual kepada pada UD Buana, pada kita, barangnya tuh kayak rusak atau tidak sesuai, makanya dikembalikan. Berarti ini masuk ke dalam jurnal umum atau general journal. Ibu ingatkan kembali, pokoknya kalau yang namanya retur penjualan atau retur pembelian, nota debit atau nota kredit itu selalu masuknya ke dalam jurnal umum. Ya. Nah, yang di jurnal umum untuk retur pembelian ini berarti kan kita tadinya membeli secara kredit, tetapi kita kembalikan lagi barangnya, berarti utang kita utang berkurang di debit. Utangnya berkurang sejumlah nominalnya 45.100.000. Kemudian barang yang kita beli kan jadinya berkurang tuh. Berarti merchandise inventory-nya di kredit sebesar 41 juta, kemudian PPN income sebesar 4.100.000 di kredit gitu. Itu untuk jurnal umum
terkait dengan retur pembelian. Kalaupun ada free collected dicantumkan, kalau tidak apa-apa. Ini untuk nota debit ya. Kemudian nota kontan. Nah, nota kontan ini sendiri adalah penjualan tunai. Dimana kalau kita menjual itu secara tunai berarti kita dapat cash in bank kan? Dapat cashnya. Berarti ini masuk ke dalam jurnal penerimaan cash atau cash receipt journal. Berapa nominal cashnya? 226.600.000. Berapa barang yang dijual atau salesnya itu di kredit sebesar 206 juta. PPN outcome-nya dikredit sebesar 20.600.000. Itu untuk jurnal yang dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Demikian penjelasan dari Ibu. Apabila masih ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan setelah mengikuti ulangan harian yang kedua ya, yaitu batas waktu pengerjaannya jam 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.